Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rizkinya Allah, sebab rizki itu tidak hanya berbentuk materi, namun juga berbentuk kesehatan. Alhamdulillah, dengan rizki Allah, Allah masih beri kita nikmat, paling tidak nikmat iman dan nikmat takwa. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk menjalankan sholat Isya beserta sholat tarawih yang insya Allah kita selalu istiqomah sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Na'budu, ini sebagai kalimat saksi kita, sebagai kalimat takrir kita, berjanji bahwasanya kita ini mau menyembah Allah, sanggup menjalankan sholat, sanggup menjalankan zakat, sanggup menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Iyyaka na'budu. Namun kita tidak mampu untuk menjalankan semuanya itu. Makanya dilanjutkan dalam ayat berikutnya, potongan berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya engkaulah yang menolong kami agar kami dapat melaksanakan segala hal itu. Jadi semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah berada pada hari ke-11 malam 12 ya. Ada yang 13 ya, ada yang sudah 13. Alhamdulillah. Jadi kita masuk di 10 malam yang kedua. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih meningkat, amalan kita lebih meningkat lagi. Dari tausiah-tausiah sebelumnya kita sering dengar ayat yang tidak henti-hentinya dibacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Pada awal ayat dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Malaikat Jibril pernah bertanya, sewaktu itu malaikat Jibril menyerupai manusia, bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anil iman. Coba Nabi Muhammad cerita dengan aku iman itu apa? Dijawab oleh Nabi, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul, iman itu kita yakin percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar yang baik, qadar yang
qadar yang buruk. Itu dalam hadis Rasulullah tentang iman. Adapun pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, maka dijelaskan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang yang beriman ciri-cirinya alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu idza dzukirallah, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya ini gemeter. Gemeter, khauf, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Maka disebutkan nama Allah saja gemetar hatinya. Dibacakan ayat suci Al-Quran, bertambah imannya. Adapun iman ini yazidu wa yankusu, kadang naik, kadang turun. Bukan karena ada sebab dan akibat, tapi lanjutannya yazidu bitta'ah. Keimanan ini kapan meningkat? Ketika kita taat. Semakin kita menjalankan amal, semakin kita menjalankan ketaatan, yazidu, meningkat. Wa yankusu bil ma'siyah. Kapan dia turun? Ketika kita melakukan larangan-larangan Allah. Ketika kita melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali pengertian iman, percaya kita kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman. Bahkan dijelaskan dalam hadis, orang yang beriman itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut, berkata yang baik-baik atau diam saja. Falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Itu ciri-ciri yang disebutkan salah satunya dalam Al-Quran dan hadis. Maka semua ciri ini dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuha, wahai orang-orang yang tadi disebutkan. Pertanyaannya, kita sudah termasuk belum dalam ciri-ciri itu? Mungkin sebagian ada yang sudah masuk. Ada juga yang belum sebagian. Maka itulah kalimat harfun nida, panggilan yang kemarin dijelaskan pada tausiah sebelumnya, yaitu panggilan bagi orang-orang yang dekat, bagi orang-orang yang sedang, bagi orang-orang yang jauh. Seolah-olah Allah memanggil, tidak peduli imanmu setipis apa, tidak peduli imanmu sejauh apa, maka dipanggil dengan kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, furidha alaikumusiyam, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. La'allakum itu harfut taraji. Jadi kata yang menginginkan, mengharapkan, la'allakum, pengharapan yang dia tidak akan tercapai kecuali diiringi dengan kesungguhan. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah, kalau tidak melakukan puasa itu dengan tidak sungguh-sungguh, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Banyak orang-orang yang beriman, yang berpuasa, dia cuma dapat lapar dan dahaga. Makanya di ayat ini la'allakum, pengharapannya didapatkan kecuali dengan kesungguhan. Siang hari air liur kering, baca Quran. Malam hari lah sudah ngantuk, qiyamul lail. Besok sudah ngantuk, jam 3, jam 4 siap-siap nak sahur. Berat ya, siang ndak makan. Itu karena keseriusan kita. Maka karena keseriusan inilah Allah menjanjikan ampunan bagi kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
maka akan Allah ampunkan segala dosa yang telah kita lakukan selama ini. Jadi mudah-mudahan di sisa Ramadan yang kita jalani ini semakin membuat kita serius, karena takwa yang dijanjikan hanya didapatkan bagi orang-orang yang serius ingin mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.